Salam teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus di lapangan tentang hukum Taurat yang ke-6 yang berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Nah, baik di sini saya Yitro Felix Andriu sebagai host dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada host kedua saya juga, ada Angel Jessica Situmora. Dan tentunya ada narasumber hebat di sini, yaitu ada Venus Darmanulu dan Yohanes Nanggolan. Oke. Nah, di sini saya akan berikan pertanyaan kepada host saya. Di sini saya berikan pertanyaan, bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi di luar sana terkait dengan kasus pembunuhan? Oke, baik. Kalau kita lihat ya, di zaman sekarang teknologi yang canggih sekarang kita bisa melihat secara random kasus-kasus pembunuhan yang terjadi. Ketika kita buka sosial media kita temukan kasus-kasus pembunuhan ya dengan motif yang berbagai alasan, berbagai macam motif yang dilakukan mereka tentunya. Tapi kita ketahui juga di dalam ranah pendidikan juga terdapat kasus-kasus seperti ini. Yang seharusnya kan pendidikan itu sebenarnya adalah hal yang penting ya, bukan hanya untuk negara saja, gereja, bahkan dalam peserta didik ataupun dalam pendidikan itu sangat penting sekali ya tentang kita mengetahui kasus-kasus ini. Karena dalam dunia pendidikan itu tidak lepas dari masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, mulai dari kurangnya fasilitas mungkin, atau guru-guru yang profesional dalam bidangnya, atau juga dalam masalah-masalah lain seperti moral yang sudah mulai rusak, pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan sekarang, aborsi, bullying, itu kita nggak bisa hindari karena itu memang akhir-akhir ini terjadi dan itu dapat mengakibatkan sampai ke penghilangan nyawa seseorang. Ini kita nggak bisa menutup mata akan hal ini, oke? Setuju rekan-rekanku? Oke. Kalau kita setuju mengenai hal ini, bagaimana pandangan Kristen ya terkait dengan pembunuhan itu sendiri? Kalau kita lihat, kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pembunuhan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang untuk menghilangkan atau mematikan nyawa seorang. Nah, bagaimana dengan pandangan Kristen nih? Adakah pembunuhan ini dikatakan dibolehkan atau tidak? Kita akan melihat lebih jelas oleh narasumber kita menjelaskan terkait bagaimana berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi, apalagi di dunia pendidikan kita saat ini. Oke, kepada rekan saya Yohanes mungkin bisa memberikan penjelasannya, pandangannya terkait pembunuhan. Oke, terima kasih buat Saudara Angel dan Saudara Yitro yang sudah mengundang kami berdua di sini. Nah, berkaitan mengenai pembunuhan, menarik pembahasan ini karena kita lihat bahwa pembunuhan itu sekarang ini bukanlah hal yang tersembunyi, banyak di media sosial. Ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayah. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen, sebelum kita nanti masuk ke ranahnya pendidikan agama Kristen, kita masuk dulu ke dalam sudut pandang Kristen secara umum. Kita tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kita, kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, yang berotoritas. Nah, di Alkitab itu sudah dicatat bahwa pembunuhan itu ada dan aturan juga ada, larangan mengenai pembunuhan. Nah, bangsa Israel diberikan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Saya menjelaskan di sini secara singkat. Hukum Taurat itu adalah maknanya itu mengajar dan menunjukkan. Jadi ketika bangsa Israel tidak mengetahui, ketika mereka diperhadapkan suatu pilihan, dilema, mereka akan meminta hukum Taurat, bukan hukum Taurat. Nah, Taurat ini tadi saya katakan menunjukkan. Contohnya itu dalam hal ketika Daud di dalam 1 Samuel 23:9, itu ketika dia meminta petunjuk kepada Abiatar menggunakan efod, itu adalah Taurat, petunjuk dari Tuhan. Nah, bangsa Israel mendapatkan hukum Taurat berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, hukum Taurat di sini ada 3 pembagiannya. Yang pertama hukum moral, yaitu Dekalog dan Sadita. Yang kedua Misyatim, dan yang ketiga Hukim. Dekalog itu lebih kepada hukum Taurat yang 10 itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah Allah lain selain daripada aku, dan lain sebagainya. Kalau Misyatim ini itu kepada hukum sipil, hukum kenegaraan bangsa Israel.
Dan yang ketiga hukim, itu adalah hukum yang mengatur hukum yang mengatur peribadatan. Kita tahu bangsa Israel ketika mereka bersalah, maka mereka harus memberikan korban. Nah, korban bakaran, korban penebusan, korban kesalahan itu ada di dalam hukum. Teman-teman, kita masuk ke dalam hukum Taurat, khususnya ke hukum ke-6. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel memiliki standar hidup berbeda daripada bangsa yang lain, dan mereka menjadi tahu mana sih yang salah, batasan mereka melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukum ke-6 diberikan kepada bangsa Israel. Ada 3 hal yang perlu kita pahami di sini. Pertama, ketika seseorang membunuh, artinya ada hidup yang dirampas. Ya, ada hidup yang dirampas. Yitro, menurut Yitro, hidup Yitro itu miliknya Yitro atau miliknya Tuhan? Hidup saya itu miliknya Tuhan. Yitro pernah nggak merasa bahwa hidupnya itu kayak nggak berharga, nggak ada bersungut-sungut? Aku ini pernah nggak kayak gitu? Pernah. Sebagai manusia itu kita ada namanya rasa kebersamaan. Tapi di balik semua itu kita bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita itu. Betul. Betul kata Yitro, bahwa hidup kita adalah miliknya Allah, bukan miliknya kita sendiri. Dan seharusnya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, Darman, pernah nggak Darman merasa sama seperti Yitro, minder gitu dalam hidupnya Darman? Pernah nggak gitu? Pernah lah ya. Pasti semua kita di sini pernah mengalami minder. Nah, teman-teman, hidup kita adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah itu diberikan cuma-cuma, ya, anugerah diberikan cuma-cuma kepada kita. Tapi yang menjadi masalah gini, ketika seseorang melakukan tindakan bunuh diri, itu sama dengan dia sedang menolak hidup, menolak anugerah yang diberikan Tuhan kepada dia. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu dilihat. Manusia memang diberikan kehendak bebas. Manusia bisa memilih untuk menerima hidup itu, yaitu menjaga hidupnya, melakukan sesuai kehendak Tuhan. Dan manusia juga bisa menolak hidupnya. Nanti di akhir maksudnya di akhir zaman dia akan mempertanggungjawabkan itu. Ketika manusia melakukan bunuh diri, artinya dia menolak anugerah Tuhan. Nah, itu. Nah, hukum ke-6 ini ternyata sebelum hukum itu diberikan udah terjadi kasus pembunuhan, teman-teman. Tahu Angel kisah Kain dan Habel di sekolah minggu? Ya. Nah, Kain dan Habel, ketika Kain, nanti ini kita akan dalami, menaruh rasa karena adiknya diterima korbannya, dia nggak diterima, dia menjadi kesal, hatinya panas, lalu dia membunuh adiknya. Itu kasus pertama, pembunuhan dicatat Alkitab. Lalu yang kedua, ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, memang saya tidak mendapatkan, tapi ini saya mendapatkan dari buku D. Perkuyul, Etika Kristen Kapita Selecta. Dikatakan gini, pada waktu Israel masih mengembara di padang gurun, dan setiap hari masih terjadi pembunuhan dan penganiayaan di antara bangsa nomaden, artinya bangsa berpindah-pindah yang senantiasa bersungut-sungut. Jadi ada terjadi kasus pembunuhan di bangsa Israel. Lalu alasan apa? Pastilah Yitro di sini sekolah kan, pasti ada alasannya. Yitro mengerjakan tugas dari dikasih Pak Anggi, pasti ada alasannya kan, karena Yitro sebagai mahasiswa harus mengerjakan tugas itu. Nah, ada 3 hal yang menjadi alasan ini saya mendapatkan dari jurnal 10 perintah Tuhan bagi yang kedua. Dikatakan gini, kenapa sih Tuhan memberikan hukum ke-6 ini? Karena begini, ketika orang melakukan pembunuhan tadi menolak anugerah Tuhan itu, artinya dia sedang merusak gambar dan rupa Allah. Ingat, kita ini memiliki gambar dan rupa Allah, itu lebih mengarah kepada kita memiliki sifat Allah. Saya memiliki sifat Allah, Yitro dan Angel memiliki sifat Allah, dan juga memiliki sifat Allah. Lalu yang kedua, ketika seseorang melakukan pembunuhan, artinya dia sedang merusak dan membinasakan anugerah Allah. Kembali lagi kepada yang tadi, hidup adalah suatu anugerah. Ketika kita melakukan pembunuhan, berarti kita sedang merusak dan membinasakan anugerah itu. Dan yang ketiga, hidup adalah milik Allah. Artinya, hidup dan mati kita ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Nah, artinya di sini dari 3 hal ini saya menyimpulkan bahwa hukum Taurat menjelaskan bahwa pembunuhan itu dilarang. Pembunuhan itu dilarang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembalikan buat teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman saya Nanggulan sudah menjelaskan materi yang sangat baik sekali. Nah, di sini juga teman kita sudah memberikan kesimpulan kepada Nanggulan. Nah, di sini
dalam pembahasan kita kali ini ada yang namanya membunuh langsung dan tidak langsung. Nah, ini topik yang sangat menarik teman-teman. Kenapa? Di sini tema ada membunuh langsung dan tidak langsung. Nah, di sini ada narasumber kita. Dalam membunuh akan menyampaikan apa sih itu membunuh langsung, gimana cara penyampaiannya, apa sih makna dari membunuh langsung ini, apakah ada contoh-contoh konkret lainnya gitu. Boleh dijelaskan sama teman saya? Oke, kasih buat intro. Nah, dan teman, kalau kita lihat bahwa kalau membunuh secara langsung itu ada 3 kategori, yaitu ada bunuh diri, yang kedua ada mengorbankan nyawa, yang ketiga ada membunuh sesama. Nah, tapi kalau kita juga lihat di dalam Alkitab di Keluaran 20 ayat 11 yang ini sebuah larangan mengatakan bahwa jangan membunuh. Nah, ini salah satu kalau kita lihat bahwa ada beberapa kategori pembunuhan fisik. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu bunuh diri itu dalam KBBI itu mengartikan bahwa menghilangkan atau menghabisi nyawa seorang. Itu pasti bermacam-macam berbagai agama. Nah, kalau kita lihat di kasus bunuh diri yang sangat primitif, saya mau bertanya sebelum sama Yitro, bagaimana tanggapan Yitro tentang orang tua itu ketika nggak bisa lagi bekerja, sudah menua, tapi tidak bisa bekerja. Nah, apakah itu mereka itu harus dijaga atau diajukan untuk bunuh diri? Tanggapan itu. Oke, kalau menurut saya, kalau kita ketahui kan, kalau kita kan sama tua kita sebagai anaknya kita harus menjaga orang tua kita juga. Tapi kalau misalkan di daerah primitif seperti orang masih, mereka malah membunuhnya gitu, itu ya nggak salah karena memang itu adalah salah satu bagian dari suku mereka, ada mereka gitu. Tapi kembali lagi kepada kita orang Kristen, sebagai orang Kristen ketika orang tua kita sudah tua dan sebagainya, kita harus menjaga itu sebagaimana kemampuan kita menjaga orang tua kita. Berarti tadi tanggapan itu mengatakan bahwa kalau orang tua itu kalau udah mulai itu saya dijaga. Tapi kalau kita lihat di kasus agama primitif bahwa di mana orang tua itu yang nggak bisa bekerja itu diancurkan untuk bunuh diri. Nah, karena salah satu itu adalah ekonomi. Nah, tapi kalau kita lihat kasus lain lagi di sektor Romawi bahwa karena kalau kita lihat nama itu udah buruk, sehingga namanya udah buruk teman, karena dia melakukan perzinahan. Nah, cara dia supaya namanya itu baik, gak dikenal dengan wah nama buruk ini karena melakukan perzinahan. Nah, ada salah satu jalan itu supaya jalan nama itu supaya tetap baik, yaitu dengan jalan terbuka dengan bunuh diri. Nah, ada juga kasus bunuh diri di tradisi India. Saya bertanya kepada Angel, sama Angel. Nah, Angel kalau nanti ya kalau punya suami ini, apakah suami ini kalau dibilang meninggal, nah berarti kamu tinggal sendiri dong. Apakah kamu itu mengikuti suami ini karena udah meninggal karena cara setia itu? Apakah kamu kita atau enggak? Kalau saya secara iman saya katakan tidak, karena menurut saya itu sama saya membunuh diri saya sendiri secara tidak langsung. Oke, berarti si Angel ini dia mengatakan bahwa tidak langsung, maksudnya tidak mengikuti ketika suami meninggal dia nggak mengikuti. Nah, tapi kalau dilihat di tradisi ini ya teman, ketika suaminya meninggal, nah sehingga istri itu harus juga meninggal karena menunjukkan tentang kesetiaan. Nah, tapi ada juga salah satu kasus di Jepang, di mana upacara bunuh diri pada waktu
kehilangan nama atau kehormatan, karena hal ini dipandang sebagai korban untuk memulihkan kehormatan. Nah, bunuh diri menurut para ahli pertama itu Socrates mengatakan bahwa sangat menyarankan bunuh diri itu. Yang kedua, Plato sangat menentang bunuh diri. Ia mengatakan kita ini bukan diri kita sendiri, melainkan diri dewa. Nah, yang ketiga ada Aristoteles mengatakan bunuh diri itu adalah tindakan mencemarkan masyarakat dan negara. Nah, bunuh diri di dalam Alkitab ada juga di dalam kitab bunuh diri. Ada salah satu tiga yang mau bunuh diri itu yang saya bawa di hari ini. Nah, yang pertama yaitu Saul. Mungkin teman-teman belum pernah lihat Saul ya. Kalau ini seorang raja. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Tapi dengan ceritanya Dengan cerita tentang rasa Saul yang pertama di Israel. Nah, teman, Saul ini ada seorang raja di Israel. Pasti kita udah dengar. Iya. Nah, meskipun kita nggak pernah lihat, kan? Iya. Nah, beda zaman. beda zaman gitu. Nanti di surga. Oke. Nah, ini pada saat itu ada peperangan bahwa di mana Saul itu terluka dengan parah dan ini mau mati karena takut dipermainkan oleh bangsa-bangsa Filistin, teman. Karena ketika ia menyuruh bawahannya bahwa dia mau dibunuh, tapi mereka takut. Nah, sehingga tidak Saul ini mengambil sendiri, sehingga dia mau bunuh diri dan mengambil pedang musuh. Nah, yang kedua, Ahitofel. Apakah pernah Yohanes pasti harus tahu bahwa Ahitofel itu siapa? Ahitofel itu penasihatnya Raja Daud yang mengkhianati Raja dia kepada Absalom. Oke, berarti terima kasih Yohanes. Nah, berarti kita tahu bahwa dia yang dikatakan itu benar. Ahitofel ini seorang nasihat Daud, bukan Raja Daud. Dan ini bunuh diri karena sebab Absalom menolak nasihatnya, teman. Karena dia mendengarkan nasihat orang raja kepada Ahitofel, sehingga apa yang dilakukan Ahitofel dia mengakhiri hidupnya. Nah, yang terakhir pasti itu nggak pernah dengar cerita ini. Itu yang pernah dengar cerita tentang Yudas Iskariot. Oh, pernah. Itu orang apa sih? Yaitu oleh Tuhan Yesus yang mengasihi Yesus yang menjual Yesus. Ya, oke. Berarti Yudas ini seorang murid Yesus, teman. Nah, karena dia mengkhianati Yesus, dikatakan tadi saudara kita itu mengkhianati Yesus, dia menyesal. Ketika dia menyesal, teman, apa yang dapat dia buat dan bunuh diri dengan cara gantung diri. Nah, kalau kita lihat bunuh diri, motif bunuh diri tidak selalu sama, melainkan berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya bunuh diri adalah urusan terhadap Tuhan. Bunuh diri adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, yang kedua, mengorbankan nyawa untuk orang lain. Mengorbankan nyawa bagi orang lain itu apakah dosa atau panggilan? Coba kita lihat di kasus. Nah, ada seorang pendeta. Sebelum ini saya bertanya kepada Yohanes. Gimana tuh? Nah, Yohanes. Contohnya, kamu ini sebagai panggilan ya. Kalau kita lihat di Alkitab ada seorang siapa yang mau diutus itu ya? Yunus ya, Yunus. Nah, ketika dipanggil Tuhan, dia diutus ke Niniwe. Tapi dia menolak. Nah, karena dia tahu bahwa Niniwe ini jahat. Nah, gimana kalau Yohanes ini kalau diutus di contohnya di suku Kalimantan, ya. Tapi Kalimantan ini orang jahat ya, bilang orang jahat. Apakah Yohanes tetap terikut dengan panggilan atau mau menolak? Satu hal yang saya pegang sampai sekarang adalah saya tidak takut ketika Tuhan menyertai saya. Saya akan terus. Ya, siap berarti yang percaya bahwa Yohanes itu orang hebat. Haleluya. Begitu. Nah, ini teman, makanya gimana seorang pendeta dan dokter ini
ini mau pergi ke suatu tempat yang benar-benar butuh, seperti karena penyakit dan karena untuk benar, ini bukan suatu pembunuhan, karena ini adalah tindakan perbuatan, ini bukan tindakan perbuatan nekat, melainkan perbuatan yang setia pada perundangannya. Nah, yang kedua itu mengorbankan nyawa untuk lain kasus yang kedua. Nah, apakah itu pernah lihat laut? Pernah ya. Apakah pernah itu pernah melihat laut itu mengalami kecelakaan? Pernah lihat? Atau dengar itu? Pernah berarti. Nah, teman-teman, kasus ini ketika kapal itu mengalami kecelakaan, di mana pada saat itu ada sekoci, di mana tempat ini ya lumayan lah. Nah, ketika mereka naik ke sekoci ini, teman. Nah, karena udah mulai penuh, teman, mau habis tenggelam. Nah, dan ini ada satu orang penumpang mau menjemputkan dirinya, karena kalau dia nggak mau menjemputkan dirinya ke dalam laut, berarti orang lain itu ini korban. Nah, sehingga dia caranya supaya orang itu mau tetap hidup, dia harus menjemputkan dirinya ke dalam laut demi menyelamatkan orang lain. Nah, yang ketiga, membunuh sesama. Ini salah satu di suku primitif, teman. Kalau kita lihat bahwa suku-suku itu pasti sangat ya, tidak mau membuang hal-hal dunia luar, ya kan? Nah, pasti. Karena mereka ini adalah menganggap bahwa kalau suami membunuh itu, kalau membunuh sesama suku itu tidak boleh, teman. Itu tidak boleh membunuh sesama. Tetapi kalau yang suku berbeda, kita bisa membunuh. Nah, tapi kalau kita ingat lagi kembali ke firman Tuhan bahwa di perintah ke-6 yaitu berlaku kepada semua jangan membunuh. Nah, sekian saya beri kepada narasumber. Oke, terima kasih. Jadi kita udah dengar ya, pembunuhan secara langsung itu apa saja. Dikatakan pembunuhan secara langsung itu bisa membunuh diri sendiri, mengorbankan nyawanya sendiri untuk orang lain, bahkan membunuh sesama. Oke, itu tadi secara langsung. Bagaimana dengan pembunuhan secara tidak langsung? Mungkin narasumber Yohanes bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai secara tidak langsung. Oke, terima kasih. Kita satukan pendapat dulu antara membunuh langsung dan tidak langsung mengenai definisinya. Membunuh artinya merampas nyawa seseorang. Nah, langsung membunuh langsung artinya di hari itu, di jam itu langsung nyawanya kita ambil, dia tidak bernyawa lagi. Sedangkan membunuh tidak langsung artinya ada proses tahapan-tahapan yang dilakukan kecil demi kecil dan itu mengarah kepada pembunuhan, nantinya kepada pembunuhan langsung. Oke, teman-teman, ahli Taurat menafsirkan hukum Taurat itu berdasarkan secara lahiriah. Jangan membunuh artinya toh fisiknya aja jangan membunuh. Tapi kalau misalnya motivasinya kenapa dia membunuh itu tidak diselidiki. Tapi Tuhan Yesus menekankan barang siapa menyimpan dendam atau menaruh sakit hati atau membenci saudaranya, dalam kitab 1 Yohanes dikatakan itu sama juga dia sedang membunuh. Kita hidup di zaman sekarang dan perjanjian baru, maksudnya kita mengikuti perjanjian baru, makanya kita harus melihat penafsirannya tidak lagi sama penafsiran perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, ada 3 hal yang saya sampaikan di sini. Pertama, benci. Ketika saya mau tanya, Angel pernah benci? Pernah. Kenapa benci? Kesel sama orang kan? Iri hati kan? Iya, iri hati pernah. Ya, saya yakin kita semua di sini pasti pernah benci pada orang. Di sini saya mendefinisikan benci dan iri hati timbul apabila kita menyangka bahwa seorang merintangi perkembangan hidup kita. Kita menganggap orang itu saingan bagi kita. Misalnya kita dalam kelas, kita saingan dalam hal juara kelas, kita pintar-pintaran gitu. Nah, kita ketika dia lebih daripada kita, kita benci pada orang itu. Nah, ingat, ketika kita benci pada orang itu, diri kita sendiri yang merasa tidak nyaman. 1 Yohanes 3:16, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Tidak jarang kita lihat kasus di sekolah, kasus dimanapun itu, pembunuhan pasti atau pernah itu dimulai dari hal kebencian. Jadi dari kebencian ini bisa menimbulkan itu tindakan membunuh orang. Lalu yang kedua, mencaci maki. Yitro pernah membuli? Oh, pernah. Apakah lebih sering membuli atau dibully? Dibully. Dibully. Dan membuli. Oh, membuli ya. Men, kalau kita membuli orang enak nggak? Kalau kita membuli orang enak nggak rasanya? Apalagi kalau orang itu melawan ya kan? Tapi kalau orang itu diam-diam pasti kita pengen di apa-apain itu bisa. ya. Nah, ternyata itu juga termasuk membunuh teman-teman. Membunuh dalam hal karakter mental. Ingat, saya tekankan di sini, membunuh artinya itu kita sedang memperhambat perkembangan seseorang, bahkan kita mematikan perkembangan seseorang. Harusnya dia bisa naik tapi dia stuck di situ. Nah, di sini De Martin Lutz mengatakan raca means worthless fellow, artinya menganggap orang lain itu tidak berharga. Kita mengucapkan kata-kata kotor, kamu pendek, kamu kurus, kamu gemuk dan lain sebagainya. Ingat, hidup adalah anugerah, saya tekankan lagi. Dan itu harus kita syukuri teman-teman. Dan yang ketiga adalah saya juga pernah ini begadang. Dalam buku mengatakan ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, secara tidak langsung kita sedang melakukan bunuh diri terhadap diri kita sendiri. Yaitu ketika kita sakit, kita tidak mau ke dokter, tidak mau berpantang. Kita tahu dia sakit mah, tapi dia tetap memakan makanan yang pantangan mah, misalnya makanan pedas, makanan berasam, itu membuat dia lambungnya semakin sakit. Lalu merokok, menggunakan narkotik, menggunakan minuman keras dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan, membunuh secara tidak langsung. Demikian. Oke, baik. Berarti kita udah bahas nih ya dari tadi. Membunuh itu apa sih? Udah mulai dari awal. Ternyata di dalam buku Taurat itu juga dibahas mengenai pembunuhan itu sendiri. Nah, tetapi kita tidak boleh menyalahartikan daripada kata pembunuhan itu sendiri, ya kan? Karena kita tahu bahwa bagaimana? Kalau kita tahu kan bahwa hidup itu kan bukan milik kita ya. Hidup bukan milik kita nggak berhak atas itu. Jadi membunuh itu secara langsung dikatakan apa? Menolak hidup kita sendiri ya, yaitu dari anugerah Allah. Menolak anugerah Allah. Karena kan kita tahu bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita nggak bisa berhak atas hidup kita atau mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh, ya kan? Dan tentunya mungkin dari saudara Yitro sebagai calon pendidik, tentunya kita semua lah di sini kan sebagai calon pendidik. Dikatakan tadi pembunuhan secara langsung, pembunuhan secara tidak langsung. Apalagi dalam pendidikan ini tentunya kita harus berjaga-jaga dalam perkataan kita, ya kan? Dikatakan membunuh secara tidak langsung, ternyata dengan kata-kata kita bilang murid kita bodoh, kamu tuh bodoh, itu secara tidak langsung kita merusak daripada mentalnya, ya kan? Akhirnya itu membunuh daripada mentalnya, dia jadi nggak percaya diri. Mungkin dari saudara itu mungkin sebagai pendidik bagaimana menyikapi hal tadi dalam berkaitan dengan membunuh secara tidak langsung? Ya, dari poin-poin yang telah sudah kita jelaskan sebelum tadi, yang membenci di sini kita diajarkan untuk tidak bisa membenci, karena dengan membenci saja itu sudah membunuh secara tidak langsung. Seperti contoh dalam membenci seseorang dalam ayat-ayat yang diberikan oleh Allah juga dalam ayat 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Nah, dan juga dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan juga sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sendiri tidak menjaga hidup kita, nah misalkan kita pasti kita akan mengalami sakit penyakit seperti tidak mau merokok. Nah, merokok kan kita dampaknya itu akan dampak dari rokok ini, misalkan kan kita akan terkena kanker dan sebagainya, itu menjadi sesuatu hal yang secara tidak langsung bisa membunuh kita, tapi itu pelan-pelan akan membunuh kita ke depannya gitu ketika kita melakukannya. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat. Sorry, saya tambahin sedikit. Berarti sesuai dengan judul kita ini tadi, kita melihat bahwa contoh itu
kasus di dalam pendidikan itu saya mau highlight lagi bahwa ketika guru mengucapkan kata bodoh pada muridnya, semua sudah membunuh karakter, membunuh mental. Ketika ada murid di sekolah membuli orang lain, itu termasuk contoh kasusnya ya. Iya. Itu aja sih yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya Sangguan. Jadi ini apa? Ini saja poin-poin yang kita akan bahas teman-teman. Nah, selanjutnya ada diskusi nih. Nah, dalam diskusi ini ada dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama boleh dibacakan oleh teman saya Angel. Oke, diskusi kita nih, jika ada seorang murid melakukan bullying ya kepada temannya, mungkin nanti. Nah, di mana ini secara tidak langsung kan membunuh mental si murid tersebut ya, si korban ya. Nah, murid tersebut sudah sering, padahal si pelaku pembunuh itu sudah sering ditegur. Nah, harus bagaimana sikap kita sebagai seorang pendidik? Haruskah kita mengeluarkan si pembunuh tersebut, ya kan? Nah, ada juga nanti kasus yang kita bahas. Yang kedua ada kasus yang kita diskusikan pagi ini mengenai seorang guru yang memiliki jabatan dan berpengaruh di sebuah sekolah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada seorang murid. Nah, secara tidak langsung membunuh masa depan murid tersebut. Nah, bagaimana respon kita menyikapi kasus pelecehan seksual tersebut? Nah, ini menjadi diskusi kita. Oke, terima kasih buat narasumber yang luar biasa yang sudah menemani kita dalam membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan tentunya ya, yang berkaitan dengan hukum Taurat ke-6. Oke, terima kasih dari kami. Talkshow kita selesai di hari ini. Salam guys, Tuhan Yesus memberkati.